Udah. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum kita mengikuti acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nusirwan, perkenalkan nama saya Irwansyah Ian, panggilan akrab saya Pak Iwan. Aktivitas saya sehari-hari itu di bagian tata usaha DPP Arkindo. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita minta Bapak Nusirwan untuk menyampaikan materi dengan judul pekerjaan jalan beton dan pengaspalan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Nusirwan. Untuk Pak Nusirwan bisa untuk memaparkan materinya gitu. Untuk suara tidak ada Pak, masih di ya. Sudah jelas? Sudah Pak. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Reza, yang terhormat Bapak Tri dari LPJK, kemudian Bapak Niko, Bapak, untuk suaranya bisa di mute, unmute Pak. halo, ya. Ya, oke. Udah oke Pak, oke. Baiklah. Jadi materi kita adalah pekerjaan jalan beton dan pengaspalan. Seperti kita ketahui, jalan ini adalah menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Jadi jalan itu dibuat adalah dengan prinsip di dalam rekayasa geometri jalan raya adalah sependek mungkin, kemudian selurus mungkin, kemudian cut dan fill hampir bersamaan volumenya, karena terkait dengan ekonomi dari pembuatan konstruksi jalan. Jadi kalau jalan, nanti detail-detail pelaksananya ada lengkap di dalam apa yang saya sampaikan. Tetapi secara prinsip, jalan itu adalah yang terpenting sebenarnya adalah dasarnya. Dasarnya, ya, yang disebut roadbed, ya, dasar daripada jalan. Jadi jalan itu rusak atau tidaknya sangat tergantung daripada tanah dasarnya. Tanah dasar suatu jalan, kalau ternyata California Baring rasionya di bawah 5 atau di bawah 3, itu tanahnya harus dibuang, diganti dengan tanah baru. Sehingga itu namanya soil improvement, ya, penggantian tanah. Jadi tanah-tanah yang ada itu dibersihkan minimal 30 cm. Kemudian baru dipadatkan, ya, dan memenuhi persyaratan subgrade. Karena jalan itu ada subgrade, ada sub-base course, ada base course, dan ada surface course serta lapisan aus. Kalau membuat jalan misalnya, tetapi tidak boleh kita mengaspal atau membuat lapisan beton di atas suatu jembatan ditambah, itu tidak boleh. Tetapi harus dikrik dulu pada ketebalan tertentu. Karena 12 cm3 beton itu akan memperberat suatu konstruksi 288 kg per meter square. Jadi kalau jembatan itu katakanlah panjang 50 meter dikali lebarnya misalnya 8 meter, sudah akan menambah beban jembatan itu puluhan ton. Sedangkan jembatan itu adalah makin lama makin lemah konstruksinya. Jadi harus ada diperbaiki. Ya, apakah itu baja ataupun beton ataupun suspension ataupun girder dan lain sebagainya. Nah itu.
Karena bagaimanapun juga adanya jembatan tidak terlepas daripada pekerjaan jalan dan beton. Apa gunanya kita membangun jalan kalau tidak ada jembatan? Nah, kembali lagi ke pekerjaan jalan tadi. Jadi tanahnya harus bersih. Karena banyak konstruksi yang saya lihat gagal di jalan itu adalah pada penyebab utamanya subgrade. Terutama di Tanjung Priuk, ya, di beberapa perusahaan besar itu truknya juga besar-besar. Di situ sering terjadi jalan bergelombang dan ambles. Truk yang lewat di sana juga bukan kecil-kecil beratnya, ada yang 72 ton, 82 ton, 100 ton, ya, isinya adalah limbah-limbah cair yang dibawa dari luar negeri ke Indonesia dan di sini dipergunakan untuk alat-alat kosmetik. Kemudian dengan adanya tol laut itu juga sangat dipentingkan untuk pekerjaan jalan dan beton. Sebenarnya untuk tanah-tanah yang jelek, yang tidak baik, itu adalah pekerjaannya yang terbaik adalah dengan konstruksi rigid. Jadi konstruksi jalan itu ada yang konvensional, ya, ada yang semi rigid, ada yang rigid. Kalau rigid beton itu memakai dowel, ya. Misalnya tiap 24 kali dari thickness ketebalannya itu ada panjang daripada kotak-kotak, ya, satu kotak-kotak, sehingga kalau terjadi pemuaian akibat panas, beton itu tidak retak. Karena ada pemuaian panas sebesar L itu adalah panjang setelah panas, ya, 1 plus alfa T. Alfa itu adalah suatu faktor, T adalah temperatur dalam derajat Kelvin. Jadi harus ada, ya. Jadi jalan itu harus dibuat garis-garis, ya, sebesar 1,9 atau sampai 2 cm, ya, atau 1 cm, ya, itu gunanya adalah untuk mencegah keretakan. Kemudian untuk bekerjanya beton pada keadaan tertentu. Misalnya di jalan itu ada tekanan gandar, ada untuk tol misalnya 8 ton, tapi kita paling nggak buat 10 ton. Nah, tekanan gandar 10 ton itu dilewati di truk terbesar itu ada mempunyai 5 sumbu gandar. Nah, sumbu gandar itulah yang kita harus hitung. Berapa luasannya, ya, dibagi beratnya, menimbulkan tegangan pada jalan rigid pavement. Tegangan-tegangan itu adalah harus lebih kecil dari tegangan beton yang kita izinkan. Dari banyak pengalaman saya, ada daerah-daerah seperti misalnya Depok, daerah-daerah Sukabumi, itu beton cor-corannya suka rusak. Setelah saya pernah memperhatikan, yaitu betonnya rendah, atau zaman sekarang force konkrit. Force konkrit yang baik itu ya minimal ya force konkrit 400, 375. Tapi kan kadang-kadang di lapangan dibuatnya rendah, 225 K-nya. Kalau zaman dulu kan K, tapi di SN yang baru adalah force konkrit. Nah, hal-hal yang demikian ini juga sangat berpengaruh terhadap umur jalan. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan pembuatan jalan, di samping tadi sudah ada pemadatan, CBR tercapai, barulah kita bisa melaksanakan pekerjaan itu. Apakah jalan nanti konvensional ataukah semi rigid, ya, barulah kita gelar pekerjaan berikutnya. Jadi kemudian juga dihitung kemiringannya dari jalan itu, ya, misalnya 2%, 4%, sehingga air itu tidak boleh menggenang. Apalagi aspal, ya. Musuhnya aspal itu adalah air. Karena itu, air itu sangat berbahaya terhadap konstruksi beton maupun konstruksi apalagi aspal. Sehingga kita harus membuat drainase. Drainase itu harus kita hitung volume air di daerah itu, sehingga tidak ada genangan. Debitnya kita hitung, berapa kecepatannya, berapa diameternya. Misalnya dia bulat, ya kita hitung seperempat pi kali kecepatan, dapat suatu debit. Dari debit itu kita hitung berapa lama, sehingga tidak ada genangan air. Kemudian juga kita harus membuat manhole. Jadi kuncinya jalan itu wajib tidak boleh tergenang dan harus mempunyai drainase. Nah, drainase itulah di beberapa mata kuliah di perguruan tinggi itu ada kuliahnya khusus tentang drainase. Nah, dari kemiringan itu juga diperhitungkan, tidak boleh sembarangan. Kalau terlalu miring, airnya terlalu cepat kering dan menimbulkan penggalian, ya, pada galian dari yudit atau got-got, ya, itu menjadi lebih dalam dan menimbulkan volume. Jadi segala sesuatunya memang harus dianalisa dari awal perencanaan. Perencanaan itu adalah masih hayal, sedangkan di lapangannya adalah yang sebenarnya. Karena itu harus dibuat pelaksana itu soft drawing, ya, soft drawing.
Kalau kita melaksanakan suatu proyek, pertama mengerjakan, itu harus kita lihat dokumen for tender. Di dalamnya ada RKS, ya. Ada batasan-batasan tertentu. Setelah kita menjadi pemenang, akan ada negosiasi tentang harga. Dan akan ada perubahan terhadap volume. Ada spesifikasi tertentu yang dirubah. Nah, itu harus tertulis. Nah, hal-hal ini yang kita sebut adalah forkon. Forkon dibuat sedemikian rupa sehingga itu akan menjadi dasar pekerjaan, ya, menjadi soft drawing. Soft drawing itulah yang nantinya menjadi volume pekerjaan untuk pekerjaan jalan. Apakah panjangnya, ketebalannya, ya, untuk pemeriksaan belakangan hari, baik secara teknis maupun secara keuangan negara. Itu dari soft drawing. Soft drawing yang diajukan kontraktor itu harus diketahui oleh ahlinya, ahli daripada konstruksi jalan, engineer. Kemudian dibuat tanda tangan, diketahui tim leadernya. Jadi itulah suatu tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan di dalam pekerjaan agar pekerjaan itu menjadi baik. Kemudian juga tadi Pak Tri menyinggung bahwa ada juga di dalam pekerjaan itu pekerjaan yang berikutnya mungkin retaining wall. Retaining wall itu di jalan juga ada nanti. Pada hal tertentu harus kita buat dinding penahan itu. Dinding penahan itu bisa bersifat turap gravitasi, bisa beton, bisa sipel baja maupun sipel beton. Sehingga tidak ada kelongsoran-kelongsoran yang terjadi. Kalau kelongsoran terjadi, itu akan mengakibatkan jalan menjadi putus dan mengganggu perekonomian. Hal-hal ini yang harus kita hindari sebagai perencana dan pelaksana. Setelah kita laksanakan, harus kita evaluasi lagi. Mampukah berikutnya kita kasih beban? Nah, itu harus kita lihat. CBR-nya juga harus kita lihat. Karena CBR permukaan jalan yang terbaik itu adalah di atas 90, misalnya 95%. Itulah CBR kita. Baru dia aman untuk menghadapi beban-beban kendaraan. Kemudian juga harus diperhitungkan di bawah jalan itu. Apakah ada jembatan, adakah bak over, atau adakah gorong-gorong. Nah, gorong-gorong itu juga kita harus buatkan manhole di kiri kanannya. Nah, besarnya gorong-gorong itu adalah tergantung volume air yang paling maksimum. Ya, kemudian bisa juga kita lihat kalau detail-detailnya pada buku itu adalah pelaksanaan, alat-alat yang diperlukan, ya bisa dibaca nanti di dalam materi ini. Tetapi secara teknisnya saya sampaikan demikian. Jadi buatlah jalan dengan sebaik-baiknya menurut peraturan geometri jalan ya dari Kementerian PU, Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi berdasarkan itu. Umumnya jalan-jalan yang dibuat rigid pavement itu sekarang adalah tebalnya 30. Minimalnya 28 ya. Tapi 30 itu udah kita buat jalan tol ya. Besar itu tebalnya. Nah, jalan-jalan ini akan dilewati yang terbesar apa bebannya di situ. Karena LHR itu adalah lintas harian rata-rata, itu akan mempengaruhi kerusakan jalan. Karena pada suatu saat beton itu kan dia padat, makin padat-padat, kemudian berkurang dan harus diadakan perawatan tertentu. Kalau beton retak, ya tidak ada beton yang tidak retak, pasti ada crack. Nah, crack itu kan nanti ada batasannya, ada kriterianya. Nah, itu yang harus kita kasih, misalnya kita pakai sealant, harus ada perawatan. Demikian mengenai pekerjaan jalan. Jadi di dalam berjalan, walaupun beton ataupun konvensional tadi, ataupun rigid pavement, itu sangat diperlukan adalah dudukannya, yang saya sebut tadi subgrade. Subgrade inilah yang menentukan jalan itu ambles atau tidak, tahan lama atau tidak ya. Karena suatu beban titik pada kendaraan, kalau dia makin tinggi subgrade-nya, berarti gayanya yang sampai ke tanah tegangannya menjadi lebih kecil dari tegangan tanah. Jadi beban-beban dari roda-roda tadi merupakan titik P ya, akan membentuk sudut 45 derajat ke kiri, 45 derajat ke kanan. Pada kedalaman tertentu dia membuat elit dengan persamaan X kuadrat plus A plus Y kuadrat plus B. Itu adalah persamaan elitnya. Sehingga kita bisa hitung, ditambahkan safety factor. Nah, rata-rata itu jalan yang dipakai rigid itu misalnya jalan di atas box cover atau di atas jembatan. Itu tekanan betonnya ya, kalau di atas ada yang tertentu tidak memakai balok ya, misalnya bentangan cuma 2 meter, 1,5, ya itu betonnya akan ditekan
ya oleh roda-roda truk tadi. Nah, beton ditekan misalnya karena berat tertentu, misalnya dia menjadi K misalnya, betonnya itu kita anggaplah K 450. Waktu ditekan itu dia akan berubah. Ya. Dia akan di 367 kg cm kuadrat, beton tadi mulai retak. Nah, pada saat retaklah besinya bekerja. Besi pada serat bawah karena momen positif. Nah, hal-hal seperti inilah yang diperhatikan oleh struktur engineer jalan raya dan juga tim-tim ahli di lapangan. Ya. Jadi kita harus melihat, mengukur, menganalisa, dan mereview kembali apa yang ada di gambar perencanaan. Jangan kita bilang, oh di perencanaannya demikian, harus begitu. Tidak. Kita sebagai orang ahli dan profesional, kita harus bertanggung jawab. Karena kita yang melaksanakan, yang mengawas, yang menekan manajemen konstruksi. Jadi bukan sekedar pengawas. Ya. Kalau ada sekarang di proyek tol, belum lama saya juga pernah di Padang gitu. Jadi itu adalah manajemen konstruksi. Manajemen orang, tenaga ahli maupun tim leader yang terlibat dari saat perencanaan sampai perencanaan itu selesai dan dilaksanakan. Sampai melaksanakan tender itu dibantu oleh manajemen konstruksi. Itulah fungsinya MK. Karena itu pembayarannya, fee dari MK itu jauh lebih mahal dari pengawas. Dan orang-orangnya harus berkompeten di dalam bidang masing-masing. Di jalan itu kan tidak hanya jalan, ada mechanical, ada electrical, ada kabel telepon, ya, ada kabel gas di dalamnya, juga ada kabel macam-macam, ya, serat optik, listrik dan lain sebagainya, kabel PLN, ya, kabel air, itu harus hati-hati dilaksanakan. Karena pada saat kita melaksanakan jalan kabel itu pecah, gas itu akan meledak luar biasa. Jadi kabel-kabel di beberapa pengalaman saya, ya saya bangun apartemen di atas rel kereta, ya sangat hati-hati. Kalau misalnya ada yang satu gagal koslet, itu kereta seluruh Jabodetabek mati. Itu saya pernah menangani beban sedemikian berat. Tapi dengan doa yang baik, niat yang baik, semua bisa terlaksana. Jadi jalan ini kembali sangat menentukan adalah konstruksi subgrade-nya tadi. Baru di atasnya base course, baru base course, ya, baru surface course, kemudian baru lapisan aus untuk perawatan-perawatan. Kalau kita lihat kita masuk jalan tol, itu ada jalan kan di creek, ya itu memang terkait dengan beratnya. Karena ditambah-tambah itu jalannya bukan tambah bagus, tambah ambles. Kalau ada kerusakan konstruksi pada suatu tempat, jalan itu harus kita buka. Harus kita survei di lapangan. Apakah betonnya diteruskan atau dijahit, atau mungkin kita berikan fondasi. Misalnya tiang pancang, straw pile, bore pile, atau fondasi setempat dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini harus dianai oleh struktur engineer dan ahli geoteknik. Ya, jadi harus orang yang punya SK geoteknik dan dia juga mempunyai SK bangunan gedung. Ya. Sehingga apa yang dilaksanakan lebih jauh terukur, ya, dan mudah dipertanggungjawabkan. Karena kita berhadapan dengan orang profesional, orang yang ahli, jauh lebih enak ketimbang orang yang pengalaman kurang, cuman tujuannya nyari uang di dalam satu proyek. Jadi kita adalah orang ahli, karena Ataksi itu juga di sana orang-orang ahlinya banyak, tidak seperti kalau kita tidak memasuki asosiasi ahli. Ya. Jadi kalau kita bicara ini bisa terukur, bisa tahu, bisa ini. Kan kadang-kadang di lapangan itu baru lulus banyak sarjana muda-muda 5 tahun, 10 tahun itu kerjanya tidak rapi gitu. Jadi karena saya tanya kenapa begini, ya karena dia tidak masuk asosiasi ahli, dia nggak pernah. Sehingga tidak ada pelatihan-pelatihan, sehingga tidak ada penambahan ilmu. Ya. Jadi untuk ilmu-ilmu ini, untuk kita bekerja di lapangan, pekerjaan jalan, pekerjaan aspal, kita juga harus mengetahui berapa sih aspal, berapa sih kadarnya, temperaturnya, itu kita harus tahu. Itu kita sampaikan di dalam materi ini ada. Nanti bisa dilihat-lihat. Semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jadi apa yang menjadi pikiran buat saya dan pengalaman, ya, saya pernah tahun 87-86 itu membangun tol Cawang Priuk, ya, bagaimana memutar jalan LPBH bebas hambatan, ya, dengan Pak Rake dulu bos saya wakil manajernya di Utama Karya, ya itulah pernah saya buat dan banyak pengalaman saya dapatkan di proyek. Kemudian juga membuat beberapa proyek jalan, ya, di daerah Kerawang, yaitu dan sekitarnya, jalan tol, ya, di Sumatera, kemudian itu banyak saya pelajari sehingga memang kuncinya adalah air dan kelongsoran gitu. Jadi longsor kalau ada tebingnya dalam ini ya harus kita buat turap-turap penahan supaya tidak longsor, ya. Kalau longsor
misalnya jalan itu juga ikut ambles, terjadi kecelakaan, terjadi ini, itu akan mempersulit. Dan di dalam pelaksanaan materi pekerjaan jalan, ya, beton maupun aspal, kita jangan lupa kita harus menguasai manajemen mutu. Bagaimana mutunya, bagaimana quality control di dalam satu proyek. Ya, jadi dari pihak kontraktor itu nanti ada quality control, ya, ada K3, ya, ahli konstruksi, itu K3 itu harus melaksanakan prosedurnya. Misalnya dia membuat suatu turap, ada backcasting, udah aman belum backcasting, berapa kekuatan, bukan dipasang, dihitung berapa gaya tanah, pasif, aktif, gaya air, tanah lembek, getaran kendaraan yang merupakan Q dikalikan lambda A, itu dapatlah getaran kendaraan. Lambda A di mana adalah tangan kuadrat, ya, 45 derajat ditambah V/2. Nah, itulah tangan. Alfa aktif, lambda pasif sama dengan 1. Berarti lambda pasif adalah sepertiga lambda aktif. Hal-hal gitu harus ada di kepala seorang ahli-ahli di proyek. Jadi bukan hanya sekedar membuat. Walaupun ada perencanaan, tapi perencanaan itu kan kita juga yang salah. Ini kan rencananya nggak benar, bukan. Karena rencana itu yang tadinya abstrak, tidak ada. Nah, kita melihat di lapangan real, baru kita kembalikan lagi. Kalau ada pergantian misalnya, katakanlah, jalan ini ditulis 25 cm, ini kita usulkan 28. Nah, kita bawa ke rapat. Jadi jangan ditulis aja dibawa ke rapat. Oh, ini 28 alasannya ini. Tapi di rapat dinyatakan ini sudah aman 25. Ditulis sudah aman. Tapi pada kenyataannya nanti begitu 25 jalan itu ambles, nah, kita selamat karena di situ ada tulisan kita mengusulkan 28. Jadi hal-hal ini juga kita di samping kita terhindar dari masalah hukum, masalah keprofesionalan dan teknis. Jadi itu ada baiknya memang tenaga-tenaga ahli ini masuk di dalam organisasi keahlian. Ya saran saya sih dari pengalaman saya di ataksi ya lebih jelas gitu ya, saya banyak pengalaman di situ. Dan selalu pimpinan kami itu Pak Reza selalu menekankan gitu. Nah, juga Pak Edo itu segala memberikan masukan ini segala macam ya, buku-buku, diskusi, kadang kita sore saya pulang kantor sama diskusi untuk melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan bagi keahlian di bidang kita untuk bangsa dan negara itu. Ya, kalau sampai di sini ada kira-kira barangkali pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, saya persilahkan nanti ya, silakan ditanyakan. Mungkin saya akan jawab semampu saya. Gitu. Ya, terima kasih. Sekian dulu. Saya bertanya Pak Nusirwan. Ya. Sahrizal. Ya, ya. Ya, silakan Pak. Halo, ya Pak. Ya. Ya, saya mau bertanya nih sedikit Pak Nusirwan, saya Sahrizal. Ya. Ya. Jadi untuk jalan Pak, kita kan sering juga mencoba jalan di luar juga itu di negara tetangga, di Malaysia atau di Brunei kan. Nah, saya pernah tuh touring. Itu di sepanjang dari Sarawak, Sabah sampai Kinabalu itu, sepanjang itu sekitar hampir 2000 kilo. Itu saya nggak pernah nemuin tuh tanda bahaya jalan tengkorak, tapal kuda, ya kan, atau apalah gitu ya, yang mengerikan. Nah, kenapa Indonesia banyak itu petunjuk-petunjuk model itu, tapal kuda, ya kan, tanjakan maut, ya kan, tikungan bahaya. Nah, ini penyebabnya apa, Pak? Kok bisa beda antara perlakuan jalan di Indonesia? Seperti yang saya sampaikan, sebenarnya prinsip jalan itu satu itu Pak, perlu. Satu itu pertanyaan. Kedua mengenai teknis nih Pak. Teknis. Ya, sependek mungkin, ya. selurus mungkin. Cut and fill sama. Nah di Indonesia alamnya itu sangat berbeda, banyak kan berbeda dan memang biayanya mahal. Ini sama-sama tropis loh Pak, sama di Kalimantan. Di Kalimantan, Sabah sampai Sarawak sampai Kinabalu, saya pernah bawa mobil itu nggak ada tuh tanjakan tengkorak, tikungan maut, tapal kuda tuh nggak ada tuh. Tapi Indonesia banyak sekali itu. Malah pernah kejadian di daerah Kalimantan tuh berapa mobil dihantam oleh tronton, berapa orang meninggal di lampu merah. Nah ini di mana salahnya nih? Kok jalan-jalan kita berbahaya gitu? Iya, itu Pak. Itu satu. Kedua. Kalau saya melihat jalan di kita itu adalah menyangkut biaya juga Pak. Kalau kita buat lurus kan mungkin harus banyak kita misalnya di pegunungan gitu, misalnya di daerah Kalimantan, dari daerah Sambas misalnya. Sungai Duri, Mempawah, Pontianak, segala itu kan jalannya juga di samping itu tikung-tikungan,
Ya. Karena kondisi alamnya seperti itu. Kalau kita misalnya buat langsung lurus, itu biaya kosnya jadi mahal, Pak. Gitu. Kemudian tikungannya juga menjadi lebih lebar R-nya. Kita kan kalau R-nya lebar berarti kan jalannya lebih panjang, biayanya sangat mahal. Nah, kalau memang mau jalan lurus, ya di luar negeri saya lihat di Cina itu malah tinggi-tinggi dibuat betonnya. Tinggi-tinggi, jadi lurus aja semua. Gitu, lewat gunung dilangkahi, ya melangkahi sungai, jurang, gunung dan lain sebagainya. Itu panjang-panjang gitu jalan. Nah, kalau di kita mungkin biayanya, Pak. Tapi kalau tol di Sumatera, insya Allah seperti mirip-mirip seperti itu. Ya, dari Padang misalnya ke Cincin Pekanbaru, ya itu udah mulai kelihatan. Hal demikian. Bahkan ada terowongan buat gajah segala. Jadi itu yang saya lihat, itu di perencanaan, Pak. Nama ilmunya adalah alinemen vertikal dan horizontal ya, pada jalan. Jadi itu berapa sudut, berapa R, berapa kecepatan. Jadi kalau kita merencanakan jalan misalnya lari 60, ya kita lari 60. Kalau lari 70 km per jam kita berbelok itu gampang terbalik. Karena ada gaya sentrifugal, ada gaya sentripetal, ada gaya traksi, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang demikian itu harus diperhatikan oleh pengendara mobil. Karena dia bilang, oh saya lari ini 60, bisa lari 80 juga aman. Lari 80, ya R-nya itu lebih besar. Sehingga dia ada kemungkinan terbalik, ya apalagi mobil-mobil minibus. Karena titik beratnya berubah. Udah minibus, atasnya dikasih koper-koper lagi. Dia terguling. Gitu ya. Tapi kalau sedan masih agak mendingan. Jadi seperti itu Pak, jawaban saya terkait ekonomi juga. Jadi Papua kan juga nggak mungkin dibuat lurus. Gitu. Untuk rigid pavement Pak, rigid pavement itu kan memang itu long term ya. Bisa untuk puluhan tahun ya. Apalagi kalau maintenance dan pekerjaannya benar. Nah, ini banyak kasus untuk pekerjaan jalan rigid pavement itu kerusakannya belum 5 tahun sudah patah-patah. Sering itu kita lihat tuh jalan-jalan di provinsi, di daerah kan, dengan dicor tapi kerusakannya lebih parah dari aspal. Nah, kenapa nggak dikasih perkuatan untuk daya tariknya? Karena kan kita tahu beton hanya memikul beban tekan ya. Beban tarik beton sama sekali 0. Nah, kenapa hanya dikasih besi dowel? Sementara kalau dikasih wire mesh atau apa kan bisa mendukung untuk daya tariknya, Pak. Nah, itu kenapa Pak di perhitungan jalan? Kok saya lihat hanya kasih besi dowel untuk rigid pavement gitu. Ya. Demikian. Mungkin kayak ini ya, kalau beton itu sebenarnya kalau beton memang ditarik tidak kuat, tapi kalau ditarik kan yang bekerja besi. Mungkin pada hal tertentu ya itu harus kita pakai misalnya besi di dalam. Saya ada beberapa proyek itu pakai wire mesh. Tetapi di dalam ilmu sebenarnya kan nggak ada wire mesh itu. Misalnya ada dowel baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi kalau kita buat jalan misalnya itu kita buat kotak-kotak sebelah dulu. Karena alatnya juga nggak cukup sekaligus sebelah itu misalnya. Misalnya 3 meter gitu ya, dikali 4 meter atau 5 meter. Di stop, kemudian dikasih dowel. Berapa panjang dowel? Berapa coba dari jalan itu dikalikan 24 itu rumusnya. Itulah sekian panjangnya. Baru dikasih dowel berikutnya. Tapi kalau ada keretakan yang seperti demikian, itu bisa juga pertama, yang saya nggak lihat langsung di lapangannya ya, itu bisa saja betonnya kurang bagus, tidak sesuai spesifikasi, tidak sesuai waktu trial test. Jadi kita harus ikut sebagai seorang ahli struktur trial test, kita ikut ke batching plant, kita tes berapa sih betonnya, berapa water content kadar airnya, berapa splitnya, misalnya pasirnya, apakah pakai fly ash atau tidak. Nah, itu. Setelah itu kita tes berapa umur 7 hari, kilogram sentimeter kuadrat, berapa 15 hari atau 14 hari, kemudian 21 hari dan 28 hari. 28 hari kilogram per sentimeter kuadrat lah yang kita ambil untuk menjadi patokan seterusnya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau 30 Pak? Tidak, saya tidak mau. Selalu 28. Karena itu kuncinya. Karena di dalam tes beton, itu bisa saja di 15 bagus. Di 21 hari, dia bagus. Tegangannya misalnya kata kita ingin 450, ini tekannya udah 402, lebih dari 450. Tetapi 28 hari dia turun di 388 kg. Itu bisa saja terjadi synchronous cut limit namanya di teknik, plastic index, liquid limit, content dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh. Kemudian yang lain adalah yang bisa kita lihat itu pengaruh dari slam testnya. Apakah benar sesuai perencanaan? Misalnya 12 cm plus minus 2, itu harus dilaksanakan. Jangan dibuat misalnya 11 atau dibuat 17, betonnya menjadi lemah.
Jadi kalau air terlalu banyak itu akan lemah. Kan sering kan orang-orang di proyek malam gampang nih dicuci, susah ngerjainnya lengket-lengket, ditambahin air. Nah itulah bahaya itu awal. Sehingga beton apa yang di jalan itu menjadi retak-retak. Seharusnya pada waktu maintenance kontraktor merawat, beton itu kita ambil, kita kodril lagi, kita tes apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Kalau tidak sesuai, kontraktornya kan masih ada jaminan, tidak dibayar. Berapa kekuatan beton itu katakanlah, misalnya. Kita ingin katakan K400, tapi kita tes hanya 350. Kontraktor wajib memperbaiki agar menjadi K400 kekuatannya, dan dia yang dibayar secara keuangan adalah yang K350. Gitu. Jadi memang rugi kontraktornya, itu kewajibannya. Jadi itulah sebabnya retak-retak adalah pembuatan pengaruh metodenya, pengecorannya ya. Kadang-kadang pengecoran siang itu berbeda juga dengan malam. Kadar air, sudah hujan atau tidak, ditutup atau tidak, itu menyangkut puring. Ya, sementara itu jawaban saya, Pak. Terima kasih Pak Sanjal, sudah puas ya. Kemudian untuk selanjutnya kita minta dari peserta untuk menanyakan atau memberikan saran kepada Pak Nusirwan. Maaf untuk suara Pak, bisa dikeraskan volume suaranya. Pak Halo, Ilham. halo. Halo. Halo, halo. Ya. Peserta ini untuk menanyakan atau memberikan saran kepada Pak Nusirwan. PT Kurama. PT Kurama. Silakan Bapak Ibu atau dari PT Kurama. Ada lagi pertanyaan? Buat Pak Hidayat, silakan Pak Hidayat. Maaf suaranya nggak kedengeran. Nah, suaranya nggak jelas. Pak Hidayat. Ya. Siap. Pertanyaan Pak, atau memberikan saran Pak Nusirwan. Pak Hidayat itu nanya, Pak Hidayat. Ya, ya, suaranya Pak nggak jelas, Pak Hidayat. Nah, Ya, saya kira udah cukup. Halo. ya, halo Ya. Pak Hidayat, apa kabar? Selamat sore. Baik. Assalamualaikum Ya. Pak. Saya tidak bertanya, cuma diskusi aja. Tadi Ya. yang ditanyakan siapa namanya Pak Kang Rijal. Jadi memang prinsipnya beton itu tahan terhadap tekan dan lemah terhadap tarik. Nah, rata-rata kalau jalan beton itu kan beban tekan dia. Persoalannya memang termasuk di daerah Makassar ini, jalur keluar kota, itu nggak pernah jalan betonnya sempurna. Karena bebannya 1 kali 24 jam. Dan kita sudah jadi perdebatan diskusi dengan pihak PU, kita sarankan membuat jalur lain. Karena belum cukup umur, sudah dilewati. Sehingga ya pastilah beton itu hancur. Walaupun dikasih berapa, kalau belum mampu mempertahankan dirinya kalau ada beban, dibebani pasti hancur. Nah kalau tadi itu diberikan tulangan, sama juga walaupun diberikan tulangan, kalau dibebani dilewati belum sampai umur, itu betonnya akan hancur juga. Kalau beton itu kan ada apa itu ya? Ada 3 itu. Ada istilah balancing, balance, beton hancur, tulangan hancur. Ada juga apa itu 1, beton duluan hancur baru tulangannya, kemudian tulangan hancur, kemudian betonnya. Kalau jalan beton memang tadi dijelaskan bahwa mutu harus diperhatikan. Kemudian waktu. Di mana memang beton itu 28 hari minimal baru bisa dimaksimal diberikan beban. Hanya tadi dijelaskan pemateri kalau untuk mengetahui mutu beton apa udah masuk, misalnya sebelum 28 hari kita adakan pengetesan, itu sudah bisa diprediksi pada saat 28 hari, maka beton itu bisa mencapai mutu sesuai yang
sesuai dengan yang dipersyaratkan. Ada anunya, ada hitungannya. Kalau kita tes di 7 hari, 14 hari, kita sudah bisa dapat perhitungan. Tapi untuk bebannya jangan dulu dibebani. Karena itu masih labil di situ. Nanti Belum setelah cukup umur 28 ya hari, ketua ya. ya Belum cukup nanti umur berarti 28 ya. hari baru diberikan beban maksimum. Nah, Kalau berarti Pak John tuh ketua. Pak John tuh belum cukup umur suka bebanin tuh. Pak John. Sering dia tuh. saya kira itu aja menarik ya anunya materinya. Satu lagi ke Cuma Pak saran saya Hidayat, nanti ke yang depan, itu. Tinggal nih Pak John dibawa-bawa. cuma nanti saran saya ke depan dipisahin aja jalan aspal, beton sendiri. Fokus di itunya ya, fokus di Ya, atau metodenya. hybrid. Maksudnya memang ada bagaimana sih pengaruh antara aspal jalan beton dengan aspal. Jadi biasanya jalan tol itu dibeton dulu kemudian dikasih lagi perkerasan aspal. Kenapa? Tujuannya untuk karena aspal ini kan lenturnya beton itu kaku dan aspal lentur sehingga kendaraan yang lewat nyaman kemudian tidak juga terpengaruh dengan kendaraan yang ada. Saya kira Ketua, itu bagus satu lagi, sebentar. Ketua, Pemateri satu lagi, Ketua. sebentar. Sip. Satu lagi. Ya. Saya tadi Ya, masih kurang puas dengan jawaban Pak apa itu? narasumber itu mengenai Ya. ada jalur-jalur tengkorak, jalur tapal kuda, jalur setan di Indonesia, entah di negeri luar nggak ada yang begitu. Tadi kan karena biaya. Saya pikir bukan hanya karena biaya, mungkin ada faktor lain Itu yang kalau menyebabkan. saya sih pilih itu begini, sama aja begini. Iklan rokok itu diiklankan rokoknya, kemudian diiklankan rokok membunuhmu. Maksudnya Ya, begitu. Jadi kalau memang kejadian sering Ketua. Di Kalimantan pernah tuh di lampu merah dihantam 6 mobil sama tronton karena rem blong. Lampu merah loh itu habis. dia. Nah, berarti kan ada masalah dengan perencanaan jalan kita ini. Banyak jalan-jalan yang bermasalah. Banyak Kalau mengenai sebenarnya biaya, begini. mungkin biaya kita lebih mahal mungkin. Kan? Satu juga yang jadi sorotan ini Bang. Coba keluar dari bandara ya. Dari bandara, kalau mobil langsung melaju, kemudian kita tidak perhatikan dari samping, itu kan, bertemu di satu titik jalan. Nah itu juga yang kemarin menjadi sorotan itu, yang bahkan Profesor siapa itu yang ada seminar dia buka itu salah satu kendala di Jakarta juga itu. Pada saat kita berada di 2 titik masuk, kemudian pada titik tertentu dia mengarah satu jalan. Nah karena itu sampai terjadi di situ dengan kecepatan tinggi itu. Ya itu juga jadi perhatian untuk kita. Di Jakarta aja begitu Bang. Ya, saya kira kereta cepat juga, kereta cepat masukan. itu Ketua. Ya. Kereta cepat kita paling mahal di dunia, tapi baru dicoba udah insiden. Nah itu apa masalah? Cuma begini, masukan. Cuma begini, ada undang-undang yang akan dibangun bahwa kalau terjadi sesuatu di kecelakaan di jalan, nanti akan dituntut juga itu yang membangun jalan itu dan yang merencanakan jalan itu, hati-hati. Kalau itu sudah terjadi, berarti kita semua kena. Ya. Saya kira cukup ya. Saya cuma tambahkan aja pemateri. Bagus lah, bagus sip. Baik, ini terima kasih Pak Profesor atas pertanyaan-pertanyaannya. Memang betul jalan itu harus kita pindah kalau begitu. Jadi artinya memindahkan artinya menurunkan LHR, lintas harian rata-rata, sehingga jalan itu menjadi lebih awet. Tetapi kalau bisa kerusakan beton yang terjadi, itu bisa saja misalnya harus menyatu beton dan besi, sehingga antara regangan beton sama dengan regangan besi 3 × 10⁸ meter per detik. Nah kalau misalnya beton kita lewati, misalnya itu 28 hari belum tercapai, tadi kan dibilang juga bisa kita forecast, tetapi kalau memang itu jalan sibuk, misalnya kita merencana untuk FC 400, ya supaya dia bisa lewat di 15 hari, kita buat aja FC 600, cuman masalahnya biayanya lebih besar. Jadi umur 16 hari dia sudah di atas 400 FC-nya. Itu saya rasa penyelesaiannya yang pernah saya laksanakan di lapangan, terutama di Jalan Sudirman, di Jalan Semanggi, kemudian di Bank Indonesia itu ya. Nah itu. Karena sekarang itu kan ada proyek yang sedang ditarik gitu ya sama Waskita Karya, Adikarya ya, lagi ditarik betonnya ke profesor segala macam. Saya sering berdebat gitu dengan orang-orang seperti itu. Ya sekarang pernah memimpin proyek itu saya sudah selesai, kemudian sekarang lagi di stagnasi gitu ya.
ya. Jadi kebetulan secara administrasi dia pembayarannya kurang bagus gitu terhadap kantor saya, ya saya tergantung kantor, katanya udah stop ya saya stop kan. Jadi itu pengalaman yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, mungkin ada pertanyaan atau cukup? Terima kasih Pak Hidayat dan Pak Nusirwan yang telah berdiskusi, yang tadi kita sama amati cukup lama ya. Mungkin bisa menambah pengetahuan kita bersama. Jadi untuk selanjutnya kita minta pertanyaan atau saran dari satu peserta lagi. Silakan. Ada? Nggak ada. Saya rasa kalau nggak ada lagi nih, ada nggak? Kalau nggak ada, saya rasa untuk penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Pak Nusirwan, kita cukup sudahi. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita serahkan ke moderator. MC pengacara. Terima kasih untuk narasumber dan moderator. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, Ketua, Pengurus, anggota Arvindo yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu. Sekian, mari kita tutup bersama acara kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon untuk isi absen ya, yang belum absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rijal belum